Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan meditasi media teknologi edukasi. Pada video yang lalu kita telah membahas bagaimana cara membuat katrol tetap menggunakan platform assembler. Kali ini kita akan membahas jenis katrol yang lain, yaitu cara membuat jenis katrol bebas menggunakan platform assembler. Project yang akan kita buat kali ini adalah katrol bebas seperti yang kita saksikan bersama. Terlihat sebuah beban tergantung pada sebuah katrol bebas, di mana katrolnya secara bebas dapat terangkat, naik dan turun seperti animasi yang kita saksikan begini. Ini yang akan kita buat pada Recreate project kita kali ini. Baik, kita mulai. Pada tutorial video Recreate project katrol tetap yang lalu telah mengupload 3D katrol yang dapat juga kita gunakan pada latihan kita kali ini. Baik, kita tambahkan sebuah objek yang akan menjadi tempat bergantungnya tali katrol seperti ini. Kita putar, kemudian kita kecilkan ukurannya seperti ini. Kita posisikan di bagian atas, lalu kita tambahkan objek silinder. Mohon maaf, kita tambahkan katrol ya, katrol terlebih dahulu, sama dengan objek katrol yang kemarin. Ini kita putar ya, kita putar pada sumbu X 90 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah skalanya menjadi lebih kecil ya. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan tambahkan sebuah objek silinder yang akan menjadi tali yang akan mengangkat beban ya. Kita gunakan silinder red ya, sama dengan yang kemarin. Ukurannya kita buat 0,1 dengan panjang 4, kemudian Z nya juga 0,1. Kita lihat. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Coba, mungkin kayaknya kepanjangan ini ya. Ini kita ubah menjadi 3,5 deh. Ya, kita atur katrolnya seperti ini. Nah, kemudian kita butuh tali yang lain yang ukurannya lebih pendek. Oke, yang ukurannya lebih pendek. Ini kita duplikat saja seperti ini. Nah, ini kita duplikat saja seperti ini. Lalu ukurannya cukup 2 saja seperti ini ya. Nah, karena ini adalah katrol bebas, jadi ini mungkin agak sedikit miring gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita juga butuh, kita tambahkan satu silinder arch red ya, untuk menjadi lingkaran tali yang mengelilingi katrol. Ini juga kita putar di sumbu X nya 180. Nah, begini. Lalu ini kita ubah, misalnya 1 dahulu, kita coba. Oke, 0,7 coba. Nah, oke, ini mungkin katrolnya sedikit kita kecilkan begini. Demikian juga ukuran talinya mungkin agak kita besarkan ukurannya, 0,2 kita coba. 0,2 terlalu besar. 0,17. Oke, 0,17 bisa.
Kita atur sedemikian rupa seperti ini. Ini juga kita ubah menjadi 0,17. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan tambahkan gantungan beban ya. Kita gunakan objek yang ada di wall. Nah, kita gunakan ini saja. Kita putar, lalu kita tipiskan ya menjadi 0,1 saja. Kemudian ketinggiannya juga kita ubah hanya menjadi 1 saja. Kemudian lebarnya cukup 0,2. Nah, seperti ini. Oke, ini kita atur ketebalannya mungkin 0,2. Nah, ini kita atur seperti ini ya. Ini kita duplikat ya. Oke. Terakhir kita tambahkan sebuah beban ya. Kita tambahkan sebuah beban. Oh, ini nggak tepat di tengah. Baik, kita geser sedikit. Oke. Kita tambahkan sebuah beban dengan menggunakan objek wall juga ya. Wall 13 boleh. Ini kita ubah ukurannya menjadi 6 seperti ini atau 8. Kemudian ketebalannya cukup 0,5. Oke. Oh, atau 1 ini. 1 baik. Oh, 0,8. Ya, kita cari ukuran yang tepat ya. Nah, ini sudah ya. Kita sudah ada beban. Lebarnya cukup 1 saja. Nah, begini. Oke, kita sudah punya beban. Sebelum memberikan interactivity pada project MPI kita awali dengan membuat atau menambahkan beberapa aset yang akan menjadi proyeksi atau perkiraan nanti kira-kira tali ini atau katrol ini atau beban ini akan berpindah ke posisi mana setelah nanti katrol bebas ini ditarik. Nah, kita gunakan objek silinder juga sama namun dengan warna yang berbeda agar kita dapat melihat perbedaannya. Ini kita gunakan silinder berwarna kuning. Ukurannya kita samakan 0,17, 3,5, 0,17. Nah, ini sudah kita samakan. Coba kita lihat terlebih dahulu. Mungkin lebih pendek sedikit. Gini. Nah, karena ini ada katrol bebas, jika ditarik ke arah ini, maka tentu saja katrolnya akan bergeser ke kanan. Sehingga ini harus kita putar sedikit sehingga terlihat ada kemiringan gitu. Nah, seperti ini. Kemudian katrolnya juga kita duplikat. Nah, lalu kita tambahkan satu arch view, silinder arch maksud kami yang berwarna kuning ini. Kita putar di sumbu X. Kemudian ukurannya kita samakan 0,7. Nah, begini. Ini mungkin katrolnya agak naikkan sedikit. Oke. Kemudian kita tambahkan satu lagi objek silinder arch untuk tali yang di sebelah kanan yang memanjang.
yang di sebelah kiri, tali kiri akan memendek seperti ini, menjadi ini, dan yang tali yang kanan akan lebih panjang gitu. Kita duplikat, kita putar sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini talinya memanjang, ini ukurannya 2, ini ukurannya 2,5. Oke, ini mungkin menjadi 3 barangkali. Nah, seperti ini. Kemudian gantungan depan ini kita duplikat juga. Dan ini kita duplikat untuk yang gantungan belakang. Kita samakan posisi X-nya supaya dia sejajar gantungan depan dan belakang. Terakhir yang kita kopikan, kita duplikat adalah bebannya sendiri. Nah, kita sudah buat proyeksi nanti ketika beban ini katrol ini diangkat, kira-kira posisinya nanti seperti ini. Nah, kita akan catat beberapa posisi ini. Kita gunakan notepad seperti biasa. Yang pertama itu adalah posisi tali kiri. Nah, karena kita lihat di sini posisinya bergeser, tali kiri ini bergeser sedikit ke kanan. Ya, ini dia. Ini kita ambil nilainya. Setelah itu yang kedua, selain posisi, tali kiri juga mengalami kemiringan. Ya, tali kiri ini mengalami perubahan kemiringan. Kemiringan. 0, 0. Kemudian yang ketiga, tali kiri itu berubah ukuran. Oke. Ukurannya menjadi 0,17, 2,5, 0,17. Ini dia. 0,17, 2,5 dan 0,17. Nah, yang keempat setelah tali kiri adalah ini. Posisi silinder apa ya, kita buat di sini lingkaran tali ya, namanya lingkaran tali. Jadi kita sudah beri nama, ini tali kiri, ini lingkaran tali, ini tali kanan. Oke, jadi lingkaran tali ini nanti akan berpindah tempat kemari ya, akan berpindah tempat ke sini. Lingkaran tali akan berpindah tempat kemari. Oke, berarti posisi lingkaran tali, kita ambil posisi X nya, kemudian posisi Y nya, dan terakhir posisi Z ya. Nah, yang kelima, setelah lingkaran tali katrol ya, kita lihat katrol. Oh, mohon maaf, tali kanan dahulu ya. Tali kanan, posisi tali kanan, posisi tali kanan, kemudian Y nya, Z nya 0. Kemudian yang keenam, kemiringan tali kanan, karena dia sedikit mengalami perubahan kemiringan ini, sedikit mengalami perubahan kemiringan. Kemiringan tali kanan. Oke, kemiringannya kita lihat, X nya 0, Y nya 0, Z nya 16, ini dia. Lalu yang ketujuh, ukuran tali kanan ya. Kita lihat ukurannya adalah 0,17, 3, 0,17. Nah,
Yang kedelapan adalah tentu saja posisi katrol. Ini katrolnya berpindah tempat ini. Ya, yang kedelapan itu posisi katrol. Kita lihat, kita ambil nilai X-nya, lalu nilai Y-nya, position Y, dan Z-nya adalah 0. Ini Z-nya adalah 0. Kemudian yang kesembilan, putaran katrol. Ya, putaran katrol itu ke kiri. Ya. Nah, lalu yang ke-10, ya, yang ke-10 adalah gantungan depan. Ini kita sudah beri nama gantungan depan, dan yang di belakang ini disebut dengan gantungan belakang. Ya. Nah, proyeksinya nanti akan bergeser ke sini, ya. Maka ini kita ambil nilainya, posisi gantungan depan X, Y, dan Z. Nah, kita ambil nilai X-nya, kemudian nilai Y-nya, terakhir kita ambil nilai Z-nya. Nah, gantungan ini tidak mengalami perubahan kemiringan, tidak mengalami perubahan ukuran, jadi cukup posisi saja, ya. Yang ke-11, posisi gantungan belakang. Nah, sama dengan gantungan depan, gantungan belakang juga demikian. Kita lihat posisinya. X-nya kita ambil, kemudian Y-nya kita ambil, terakhir Z-nya kita ambil. Nah, gantungan depan dan belakang sudah. Yang terakhir adalah beban. Ini namanya beban, ya, akan berpindah kemari, ya. Nah, posisi beban yang ke-12, posisi beban, ya, X, Y, dan Z. Nah, nilai X-nya kita ambil begini, kemudian Y-nya juga diambil, dan terakhir Z-nya nilainya 0. Nah, kita sudah siapkan semua proyeksi, posisi, dan perubahan bentuk ukuran dari katrol bebas. Nah, selanjutnya dari beberapa aset bantu ini, ya. Selanjutnya ini sudah bisa kita hapus. Ini kita hapus. Nah, ini kita hapus. Oke. Sekarang kita butuh sebuah menu yang apabila diklik nanti akan menyebabkan katrol bebas terangkat, ya. Kita beri kurang lebih di sini, ya. Nah, jadi nanti jika angkat kita klik, maka katrol bebasnya terangkat. Nah, oke. Sekarang kita akan mulai menambahkan interactivity katrol bebas. Klik angkat, lalu kita pilih add interactivity. Kita mulai dari yang pertama, posisi tali. Posisi berarti move, ya. Perpindahan posisi berarti move. Move, custom, tali kiri. Nah, nilainya kita pindahkan, kemudian Z-nya 0, ya. Dalam waktu 3 detik durationnya, jadi bergesernya, terjadinya perubahan atau interactivity pada katrol bebas ini selama 3 detik. Ini kita apply. Yang pertama sudah selesai, kita lanjutkan yang kedua, kemiringan tali. X 0, Y 0, dan Z-nya adalah negatif 13 dan seterusnya. Kemiringan berarti rotate, ya, perubahan kemiringan. Kita putar berarti. Add new action, rotate, custom, tali kiri, Y-nya 0, X-nya 0, Z-nya ada nilai. Nah, ini juga 3, durationnya 3 karena dia satu rangkaian animasi. Yang kedua sudah selesai. Yang ketiga tali kiri, ya. Ukuran tali kiri berubah menjadi 0,17, 2,5, 0,17. Ukuran berarti scale. Add new action, scale, custom, tali kiri 0,17, 2,5, 0,17. Nah, waktunya juga 3 detik. Nah, kita apply. Coba kita lihat 3 interactivity yang sudah kita tambahkan baru saja.
Kita klik angkat. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan menambahkan interactivity untuk posisi tali lingkaran tali. Posisi lingkaran tali. Oke. Add new action, posisi berarti move, custom lingkaran tali, ini dia. Posisinya adalah ini negatif 2 untuk X, kemudian untuk koordinat Y-nya, dan terakhir Z-nya 0 ini. Oke. Dengan waktu 3 detik ya, sama 3 detik. Apply. Yang keempat sudah selesai. Kita lanjutkan tali kanan ya. Tali kanan, posisi tali kanan berarti add new action, move, custom tali kanan. Nilai X-nya kita pindahkan, kemudian nilai Y dan nilai Z-nya 0. Untuk waktu duration 3 detik kita samakan karena adalah satu rangkaian kegiatan atau satu rangkaian interaktif. Kemudian kemiringan tali kanan 0, 0 dan 16,53 dan seterusnya. Kemiringan add new action berarti rotate, custom tali kanan ya. Z-nya 16, ini dia ya. Kita ubah durationnya menjadi 3 detik, kita apply, kita simpan, jangan lupa kita simpan, dan kemudian kita play, kita lihat. Kita angkat. Nah, oke, kita lihat di sini posisi tali kanannya agak menjauh ya. Kita lihat kok mengecil ya. Oh, mohon maaf, belum. Ukuran tali kanan ya, ini belum kita masukkan ya. Ukuran tali kanan, jadi kelihatan putus tadi talinya. Karena ukuran tali kanan belum kita masukkan ya. Add new action, scale, custom tali kanan. Ukurannya kita lihat 0,17, 3, 0,17. 0,17, 3 dan 0,17. Waktunya juga 3 detik. Kita apply, coba kita play kembali. Coba kita klik angkat. Nah, ini memang tidak terlalu mulus kelihatan talinya, tetapi ini nanti kita akan minimalisir atau kita tutup dengan katrol ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita sembunyikan dahulu ya, kita hide thumbnail supaya areal penglihatan kita di layar lebih luas. Kita tambahkan lagi interactivity, view interactivity. Kita sudah sampai kepada interactivity yang ke-7. Kita tambahkan posisi katrol yang ke-8 ya. Posisi katrol, add new action, move, custom katrol. X-nya kita pindahkan, Y-nya kita pindahkan, dan Z-nya 0. Z-nya 0. Ini kita duration-nya 3, apply. Nah, ini posisi katrol. Kita lanjutkan dengan putaran katrol ke kiri, ini yang ke-9. Kita add new action, rotate ya. Coba kita backward ya. Ini kita cari nanti mana yang sesuai. Katrol, putarannya 180 derajat dalam waktu 3 detik ya. Apply. Coba kita play, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah nggak kelihatan lagi thumbnailnya. Coba kita klik angkat. Oh, ternyata perputarannya keliru ya. Kita perbaiki. Perputaran ini seharusnya seperti ini ya. Nah, begitu ya. Perputarannya keliru. Kita perbaiki. Angkat, view interactivity, setting. Coba kita ubah begini misalnya ya. Coba apply. Kita play. Coba kita lihat hasilnya. Nah, sudah benar ya. Ya, sudah benar. Ini sudah seperti apa yang kita harapkan. Meskipun di sini ada sedikit cacat, tapi nggak ada masalah. Tidak masalah ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan interactivity 10, 11 dan 12. Posisi gantungan depan. Oke. Posisi gantungan depan berarti move. Kita ambil nilai X-nya, add new action.
move custom, ini gantungan depan, nilai X nya kita masukkan, lalu Y nya kita masukkan, kita pindahkan, terakhir nilai Z nya, waktunya juga 3 detik, apply, kemudian posisi gantungan belakang, add new action, move custom, gantungan belakang, ini dia, nilai X nya kita masukkan, lalu nilai Y nya juga kita copy, terakhir nilai Z dalam waktu 3 detik. Nah, dalam waktu 3 detik, lalu apply. Terakhir adalah posisi beban, ya. Posisi beban kita ambil nilai koordinat X nya, kita new action, move custom, beban, ini X nya kita masukkan, kemudian kita lanjutkan dengan Y dan Z nya 0, ya. Ini durationnya 3 detik, lalu kita apply dan kita simpan. Jangan lupa sering-sering disimpan karena auto save nya tidak ada. Kita play. Nah, kita play, coba kita klik angkat, ya. Nah, ini sudah bergerak, ya. Sekarang kita akan tambahkan untuk mengembalikan posisi katrol pada posisi awal, ya. Ini angkat, berarti kita akan tambahkan satu lagi menu turunkan. Oke, kita tambahkan satu lagi menu turunkan untuk melakukan gerakan sebaliknya, ya. Kita place, ukurannya kita samakan. Nah, seperti ini. Jadi sementara diletakkan di posisi ini dahulu, ini turunkan. Nanti ketika kita klik angkat, harus menunya akan berganti atau bertukar dengan turunkan. Oke, jadi kita perlu koordinat ini, ya, koordinatnya menu ini. Koordinatnya adalah kita ambil nilai X nya, ini boleh ditutup dulu, kita batasi koordinat menu X nya, ya, lalu Y nya juga kita ambil dan Z nya 0, Z nya 0. Oke. Nah, oke, ini sudah boleh kita buang dahulu, ya. Kita buang dahulu jauh-jauh, ya. Kita buang dahulu jauh-jauh ke negatif 250. Nah, kemudian ketika ini diklik, ya, kita view interactivity. Setelah 3 detik nanti kita add new action dahulu. Kita buang menu angkat, jadi hilang menu angkatnya. Menu angkat hilang, berganti dengan menu turunkan. Kita lihat, add new action, kita move custom angkat ke negatif 250. Setelah detik ketiga, start time-nya detik ketiga. Apa gunanya? Jadi selama animasi berjalan, menu tidak boleh diklik begitu, ya. Duration-nya juga 0 supaya menu angkat ini hilang seketika. Kita apply. Dan setelah dihilangkan, ini angkatnya dibuang, maka yang dimunculkan adalah menu turunkan. Add new action, move, custom, turunkan. Turunkan kita pindahkan ke koordinat menu. Ini, ya. Dan Z-nya 0. Ini setelah detik ketiga, duration-nya 0. Sehingga dia langsung berganti tempat dengan menu angkat, ya. Ini kita save. Coba kita play. Coba kita play. Nah, ini coba kita angkat. Nah, ini sudah berganti dengan menu turunkan, begitu, ya. Tapi ini seharusnya langsung hilang, kenapa nggak hilang, ya? Kita lihat dahulu, kita cek di detik ketiga dia akan pindah ke angkatnya, pindah ke negatif 250. Oh ya, ini bukan detik ketiga mestinya, tapi langsung hilang di detik pertama, ya. Di detik pertama di 0, detik ke 0, ya. Ini kita save, coba kita jalankan kembali.
Coba kita play. Nah, ini coba kita angkat. Nah, sudah berganti dengan menu turunkan. Baik, selanjutnya kita akan jalankan atau kita tambahkan interactivity untuk menurunkan katrol bebas ya. Nah, kita akan catat beberapa informasi penting dahulu. Sama seperti ini tadi ya. Ini kita copy saja. Tapi nanti tentu saja nilainya kita hapus ya. Nilai-nilainya kita hapus. Nah, ini setelah turun ini. Oke, ini beban turun ya. Ini dia. Oke, ini storyboardnya. Nah, nilai-nilainya ini kita hapus. Nilai-nilainya kita hapus. Oke, sedikit lagi. Oke, nilai sudah kita hapus. Ini posisi beban turun ya. Posisi tali kiri ini kita ambil. Nilai X-nya. Kemudian kita ambil nilai Y-nya. Kita tidak perlu ngambil proyeksi, membuat objek proyeksi lagi karena posisi terakhir ketika turun ya seperti ini ya. Kemudian Z-nya 0, lalu kemiringan tali rotationnya 0 0 0, oke, 0 0 0. Kemudian ukuran talinya ini 0,17, 3,5 dan 0,17. 3,5 dan 0,17. Kemudian posisi lingkaran tali yang ini ya, posisinya adalah X-nya 0, Z-nya 0, Y-nya ada nilainya. Oke. 0, 5,4 dan 0. Kemudian posisi tali kanan, ini posisi tali kanan. Kita ambil posisinya X-nya ini, kemudian Y-nya dan Z-nya 0. Kemudian kemiringannya 0, 0, 9, ini kita lihat ya, 0, 0, 9, kemudian ukuran tali kanan ini dia 0,17, 2, 0,17, 0,17, 2, 0,17. Kemudian posisi katrol ini, posisi katrol posisinya 0, 7, ini ya, dan Z-nya 0. 0, 7, dan Z-nya 0. Putaran katrolnya ke kanan. Oke. Nah, posisi gantungan depan ya. Posisi gantungan depan ini kita ambil ya. 0. Oke. 0. Kemudian Y-nya 5, Z-nya 0, sekian ya. Kemudian posisi gantungan belakang ya, 0, Y-nya 5, 0, 5, dan Z-nya negatif 0, oke. Dan terakhir posisi beban ya. Posisi beban adalah 0, Y-nya 1, dan Z-nya 0. 0, kemudian Z-nya 0. Nah, oke. Kita sudah kita sudah simpan beberapa data penting terkait dengan posisi, ukuran, kemiringan dari saat beban diturunkan. Oke. Sekarang kita tambahkan interactivity untuk turunkan beban ya. Melalui object list kita akses menu turunkan ini. Lalu kita add interactivity ya. Kita mulai dari yang pertama, posisi tali kiri, berarti move ya. Move custom tali kiri. Nilainya ini, kemudian Y-nya dan Z-nya 0. Durationnya 3 kita buat, lalu 3. Ini kita apply. Sudah yang pertama, kita lanjut yang kedua. Kemiringan talinya 0, 0, 0. Oke. Add new action.
rotate custom tali kiri 000 ya, di detik ke 3. Apply. Nah, sudah 2. Yang ketiga, ukuran tali 0,17 ukuran tali kiri 0,17 3,5 0,17. Add new action, move custom tali kiri 0,17 3,5 dan 0,17 detik ke 3. Oke, nah ini kita apply. Sudah 3 ini ya. Kemudian posisi tali, posisi lingkaran tali maksud kami ya. Posisi lingkaran tali, add new action, move custom lingkaran tali 0, 5, dan 0. Ini dia 0, 5, dan 0. Waktunya juga 3 detik. Kita apply. Sudah yang keempat. Yang kelima, posisi tali kanan ya. Add new action, move custom tali kanan, X nya lanjutkan dengan Y nya dan Z nya 0. Waktunya 3 detik. Oke. Apply. Posisi tali kanan, kemiringan tali 009, ya. Kemiringan tali kanan, add new action, rotate custom tali kanan 3 detik. 009, ya, apply. Kemudian yang ketujuh, ukuran tali kanan 0,17 2 0,17. Nah, add new action, ukuran scale custom tali kanan 0,17 2 0,17 dalam waktu duration 3 detik karena dia satu rangkaian interactivity. Kemudian posisi katrol 0, 7, dan 0. Add new action, move custom katrol. Posisi katrol 0, ini 3. Kita lihat 0, 7, dan 0 ya. Apply katrol. Oke. Kita lanjutkan dengan putaran katrol ya. Add new action, rotate backward ya. Ini katrol 180 derajat. Kemudian dalam waktu 3 detik. 3 detik. Oke. Kemudian kita apply. Selanjutnya putaran katrol sudah. Posisi gantungan depan kita tambahkan add new action, move custom gantungan depan ya. Nilai X nya kita masukkan. Kemudian mohon maaf, nilai X nya 0 ya. Kita perbaiki, nilai X nya 0, Y nya 5, sekian dan Z nya 0, sekian ya. Kemudian durationnya 3, apply. Kemudian posisi gantungan belakang 0, 5, ya. Add new action, move custom gantungan belakang 0, kemudian Y nya, kemudian dilanjutkan dengan memindahkan nilai Z nya. Ini nilainya 3, durationnya 3, apply. Kemudian beban, posisi beban ya. Posisi beban X nya 0, Z nya 0, Y nya 1, ya. Add new action, move custom beban. Nah, ini dalam waktu duration 3 detik ya. Oke, coba kita lihat. Kita play, jangan lupa disimpan ya. Kemudian kita play. Ini kita play. Coba kita angkat. Nah, seperti ini. Kemudian kita turunkan. Nah, ada yang berubah. Ada yang keliru. Kita lihat di tali kiri ini mengalami perubahan ukuran ya. Seharusnya tali kiri ini dia memanjang menjadi 3,5. Oke. Ketika diturunkan di animasi yang
ukuran tali kiri 0,17 3,5. Ini yang ke 12, 13, 14, yang ke 15. Kita lihat. Mohon maaf, diturunkan itu posisi yang ke 1, 2, 3. Menu turunkan. Ya, turunkan animasi yang ketiga. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Move ya. Rotate, kemiringan, dan ukuran. Ini bukan move, ini harusnya yang ketiga ini adalah ukuran, berarti scale. Yang ketiga ini 1, 2, 3, harusnya ini scale, bukan move tetapi scale. Nah, kita coba apply. Nah, ini gunanya kita membuat storyboard sehingga kita dengan mudah bisa men-trace apabila interactivity yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, seperti ini. Turunkan. Oh, ada keliru lagi ya ukurannya. Siap, kita lihat lagi. Interactivity turunkan. Kita lihat. Custom ya. Setelah kita scale, ini custom, scale, custom, tali kiri 0,17 ya. 3,5 dan 0,17. Kita apply. Coba kita play kembali. Jadi kalau kita membuat storyboard, insya Allah dengan mudah kita akan dapat men-trace di mana kesalahannya dan apa yang harus dilakukan ya. Nah, ini kita turunkan. Nah, ini sudah seperti yang kita harapkan. Tinggal menu ya. Menu turunkan ini hilang, berganti dengan menu angkat, sehingga nanti siswa atau peserta didik kita yang menggunakan media yang kita buat, media pembelajaran yang kita buat, dapat melakukan pengamatan berulang-ulang. Baik, kita tambahkan satu lagi ya. Untuk memindahkan menu turunkan ini, custom ke negatif 250 di detik ke 0, durationnya 0. Oke, ini kita apply. Kita tambahkan satu interactivity untuk memindahkan menu angkat ya ke posisi menu. Ini posisi ke koordinat menu. Ini dia. Ya, ini kemudian pada detik ketiga, dimulai detik ketiga dengan durationnya 0 ya. Kita apply. Jangan lupa kita simpan. Kemudian sekarang kita play. Coba kita play dan kita lihat hasilnya. Angkat ya, kemudian turunkan ya. Nah, menu angkatnya sudah muncul lagi. Angkat, jadi bisa diamati oleh siswa ya dari berbagai sudut. Turunkan. Nah, begitu. Nah, oke, demikianlah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tutorial kita kali ini. Insya Allah bertemu lagi pada tutorial assembler lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.